mimpi-mimpi yang tertunda itu tidak akan tertunda selamanya. Itu satu hal yang buat aku mungkin keep on going gitu, karena aku yakin anak aku nggak akan kecil nempel selamanya. Iya. Akan datang waktunya nanti dia malah malu gitu ya kalau kita ingat. Aduh gitu kan. Sekarang kan dia butuh our presence, butuh kita ada gitu ya. Physical touch-nya itu, aduh, I'm so touched out every day gitu. Aku bukan orang physical touch banget gitu, tapi anak aku tuh selalu tidur aja di atas, dipeluk gitu kan, ya. iya gitu. Jadi there will come a time pokoknya kalau anak kita itu tidak akan membutuhkan kita, dan I think waiting is okay gitu. Kadang especially di zaman sekarang kan kita serba maunya sekarang gitu ya. Dan mungkin kadang kita juga banyak compare di sosmed dan lain-lain. Apalagi people like to say, oh working mom gitu, you can do it all gitu. To be very honest, I don't think we can do it all. Ya, jadi kalau menurut Bu Jessica sendiri, bisa nggak sih sebenarnya kita sebagai perempuan tuh balance antara jadi istri, karena suami juga pasti kan tetap butuh waktu dan perhatian istri, lalu juga jadi pemimpin perusahaan, lalu juga jadi ibu. Is it possible untuk balance itu semua? Kalau balance perfectly, aku bilang nggak bisa, jujur gitu. Tapi balance pada masanya menurut aku mungkin. Jadi misalkan sekarang aku di masa dimana anak aku masih kecil, ya kan? Ya secara otomatis kebanyakan waktu aku akan ke sana. Tapi there will also come a time di mana misalkan dia sudah lebih besar, aku akan jauh lebih banyak waktu dengan suami. Aku akan jauh lebih banyak waktu di pekerjaan gitu. Tapi itu it comes in seasons, dan that's the balancing act of life kan. Bukan berarti kita setiap hari harus bisa menjuggle ini semua dengan sempurna gitu. Karena kayak maksudnya kalau misalkan we take more time untuk anak, pasti ada yang di-sacrifice lah. Kita sehari kan cuma 24 jam. Bisa nggak balance dengan menjadi seorang jurnalis? Jurnalis tuh lebih berat lebih sih, panjang, apalagi all breaking news gitu gimana? Iya, sulit sih. Yang penting bisa ngatur waktu. Yang kedua, support system sih yang penting banget ya. Kalau kita punya support system yang bagus di rumah, suami yang mau turun tangan membantu urusan domestik dan juga mengurus anak yang nggak patriarki gitu kan. Terus ada keluarga yang juga mau menolong. Terus ada mbak di rumah yang punya mbak, itu akan membantu sih supaya pekerjaan di kantor juga aman, di rumah juga aman gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang nggak 100% perfect juga sih. Gitu. Karena memang support system itu nggak melulu soal suami ataupun keluarga ya, tapi kayak mbak ataupun neni itu sebenarnya support system terbaik gitu kan. Kita, apalagi aku sama Syafa gitu kan, kalau tanpa neni mungkin pekerjaan juga nggak maksimal gitu kan. Jadi pasti nggak tenang di kantor. Nggak tenang juga di rumah. Tapi tadi menarik juga Syafa ada singgung soal patriarki gitu. Pernah nggak sih Bu Jessica dalam menjalankan multi peran ini tuh dijudge atau ketemu dengan stigma-stigma yang kayaknya mengganggu gitu, dan itu sebenarnya nggak perlu gitu loh, ada stigma-stigma itu terhadap perempuan kayak gitu. Contoh mungkin perempuan itu memang sejatinya di rumah ngurus anak kayak gitu, tapi Ibu Jessica juga sambil bekerja. Pernah nggak sih ketemu dengan hal-hal kayak gitu? Aku kalau personally sih kalau di kantor gitu quite grateful, nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Justru kemarin ini ada instance yang cukup lucu di mana sebelum aku di assign role baru di animasi, sebenarnya aku itu mengajukan resign. Oh my god, orang Bu Jessica bisa mengajukan resign ke bapak. Untuk ini lucu. Mengajukan resign ke bapak karena tadinya mau full time ngurusin Julia aja gitu. Karena sebelumnya kan aku di financial services, dan to be honest financial services juga sangat time consuming dan is very fast paced. Maksudnya kalau misalkan aku nggak ada itu is hard gitu. Jadi waktu itu aku ngerasa it's not fair buat my team juga, karena pada saat itu aku udah maternity leave cukup panjang gitu, dan aku ngerasa aduh, daripada aku maternity leave panjang, terus tim juga nggak ada aku yang present, mendingan aku resign aja gitu. Ini lucu banget, harus di highlight ini. Jadi
Iya, waktu itu resign tapi Pasti ditolak lah Bu. tapi tidak diterima. Fahri bilang kepo nih. Sebenarnya di support 100% untuk ngurus anak. Itu yang aku sangat syukuri, maksudnya orang tua aku ngerti gitu loh dengan decision aku untuk ngerawat anak sendiri. Karena aku tahu ada juga yang nggak mensupport itu gitu. Maksudnya ngapain kamu ambil aja nanny, atau ada pun yang malahan diambilin nanny gitu. Kalau my parents, I'm so grateful mereka support decision itu gitu. Dan bahkan berapa kali misalkan aku harus ke kantor dan nggak bisa bawa Julia, aku bisa titipin ke oma lah, ke mami gitu. Jadi support system itu ada berjalan gitu. Dan kemarin waktu mengajukan seperti itu, dikembalikan pertanyaan gitu, kamu maunya apa? Apa yang mungkin lebih beririsan dengan kamu mendidik Julia gitu. Jadi makanya dari situ ketika kita ngobrol muncullah ide, kenapa nggak mulai terjun ke animasi gitu? Karena at the end of the day ini juga buat kamu mungkin is fun karena seiring kamu ngurus anak gitu. Jadi apapun yang kamu kembangkan di animasi juga bisa sejalan dengan apa yang ingin kamu ajarkan ke anak kamu gitu. Jadi itu sih suportif banget ya. Iya, apalagi kalau nggak salah nih Bu, dulu pernah bikin buku juga kan di ulang tahun Julia atau ya. Iya. Oke, jadi memang hobinya di animasi atau berbau anak, dan mungkin apakah Ibu juga pengen punya sebuah value, aku ingin mengedukasi anak-anak saat generasi saat ini kah? Iya, jadi memang berangkat dari conversation itu juga dan beberapa conversations dengan my sisters gitu, yang kebetulan juga adalah ibu-ibu muda lainnya. Mereka bilang udah kalau gitu bagus lah you go there dan kamu bikinlah program-program yang memang bukan cuma enak ditonton oleh anak-anak tapi juga edukatif gitu. Jadi itu satu hal yang for me is very exciting karena sekarang apa yang kita kerjakan di animasi itu juga bisa dikonsumsi oleh anak aku sendiri gitu. Kayak Julia udah bangun deh. Aku barusan kalau nggak salah ngeliat Julia lewat. Oh iya. Oke, mau diajak mungkin boleh loh. Boleh sih kalau dia mau. Udah bangun ya? Udah bangun. Tapi dia baik sih anaknya. Oke. Tapi kalau kita tadi kan Ibu ingin mengedukasi juga kan generasi muda. Apakah dari Bu Jessica sendiri setuju dengan sebuah tagline yang sering kita lihat, woman support woman. Woman support woman mungkin di dalam pekerjaan juga, ketika aku lagi pumping, Syafa nanti masuk backup pekerjaan. Apakah woman support woman ini juga bisa diterapkan mungkin di lingkungan pekerjaan, Bu? Ya, for sure. Aku ngerasa banget waktu awal punya anak, satu pertanyaan aku tanya ke HRD, Bu, kita punya ruang pumping gak sih? di kantor ini kita punya ruang pumping gak sih? Di gedung ini kebetulan gak ada yang dimana aku tempatin. Oke, kita harus punya ruang menyusui. Penting banget. Iya kan? Karena sebelum melewati fase itu kita gak kepikiran. Betul. Nah, tapi sekarang ada siapa? You wanna come here sit with mommy? Halo Julia. Wah, panggilnya apa? Mami. You wanna come sit with mommy? Halo. Tapi dia ini Ibu nggak takut sama orang ya, Bu ya? Dia sebenarnya nggak takut sama orang, cuman kalau baru bangun agak loading. Menakutkan. Agak loading. Sini sayang. Oh, baru bangun tidur. You wanna sit with mommy here? Kaget mungkin. Hi baby. Ini ada mic nih Julia nih. Aduh. Tentang tamu cilik kita hari ini. Hai. Oke, back to topik tadi woman support woman, dan Ibu akhirnya ini ya mungkin butuh tempat khusus untuk pumping kah waktu itu? Aku waktu itu sih direct, jadi thankfully tidak melewati pumping-pumping yang drama itu juga. Jadi DBF terus gitu ya? Karena aku dengar pumping-pumping itu ampun deh Tuhan, dramanya lebih-lebih lagi. Tapi iya butuh sih ruang waktu itu, makanya kepikiran ini orang-orang yang pumping gimana ceritanya gitu. Aku waktu itu cuek aja di tengah-tengah rapat, kayak bunyi mesinnya ngok gitu. Kayak juga sambil make up. Luar biasa. Terus pernah lagi tegang banget gitu.
ngok-ngok itu malah jadi mesin pumpingnya Deta ini jadi malah bikin ketawa gitu. Suasananya langsung cair karena bunyi pumping gitu. Lucu banget loh. Nah tadi kalau mungkin ada perasaan mungkin nggak sengaja marah gitu kan, nah, tapi pasti ada dong momen dimana seorang Bu Jessica tuh bangga dong dengan diri sendiri sudah bisa merawat Julia dengan baik sampai 20 tahun ini. Apa momen yang buat kayak 20 bulan. 20 bulan. Cepet-cepet nanti keburu kuliah ini. Pernah gak sih kayak I'm proud with myself gitu? I think ngelihat anak ini dia baik sih. Dia baik sekali. Dan salah satu hal yang aku sering dapat komen gitu tentang Julia kalau orang ketemu dia kan very verbal anaknya. Jadi dia 20 bulan jadi ngomongnya udah kalimat. And then every time people tanya, gila ini anak hebat banget ngomongnya udah sampai berkalimat-kalimat gitu. Lumayan bangga sih. Lumayan. Jadi kalau lumayan sih. Tumbuh kembangnya baik. Lumayan merasa oh ya udah lumayan lah ini pekerjaan tidak sia-sia. Pasti dong. Kalau kebanggaan sama Julia sendiri, apa yang paling bikin bangga? Yang pengen bikin bangga. I'm proud she is very understanding anaknya. Iya.